Fahri Hamzah itu baru belajar bereksekutif. Kalau berlegislatif, dia jagonya. Singa Parlemen julukannya. Sang Pendobrak, judul sebuah buku karangan Ade Wiharso, buku terlengkap saat ini tentang biografik politik Fahri Hamzah, sekitar 300 halaman. Fahri Hamzah pernah hendak membedah buku ini. Sebaiknya tak usah saja, sebab itu tadi ia baru akan belajar bereksekutif. Sementara buku itu bercerita tentang Fahri Hamzah berlegislatif. Orang semakin salah mengerti tentang dirinya. Orang tak bisa membedakan menjadi eksekutif dan legislatif. Bagi mereka sama saja. Berlegislatif itu penuh semangat, kepalan tangan, bahkan tepuk tangan, mengharu biru, sementara bereksekutif justru sebaliknya, lebih banyak bekerja dalam diam, bicara seperlunya saja, justru dikritik bukannya mengkritik. Salah mengerti soal Fahri Hamzah itulah yang berlanjut sampai saat ini. Fahri Hamzah disorot dalam kacamata berlegislatif, bukan bereksekutif. Pasti tak akan ketemu. Mereka meminta Fahri Hamzah seperti yang dulu lagi, kritis, pendobrak, lantang, dan sebagainya. Intinya, berlegislatif menjadi oposan. Sementara saat ini Fahri Hamzah sedang bereksekutif, maka sampai lebaran kuda sekalipun hal itu tak akan pernah terwujud. Beda posisi, Fahri Hamzah sudah berubah. Betul, dulu garang, sekarang lembek. Betul, dulu kritis, sekarang penjilat. Tak salah alias betul juga. Dulu konsisten, sekarang inkonsisten. Betul lagi. Selamanya Fahri Hamzah akan salah kalau kacamata yang dipakai ia berlegislatif, sementara saat ini ia sedang bereksekutif. Untung saja Fahri Hamzah terlihat siap dengan konsekuensi semua itu. Sebetulnya tak mudah apa yang dijalani Fahri Hamzah saat ini. Pindah jalur dari legislatif ke eksekutif. Jalur ramai pindah ke jalur sepi. Kalau dari jalur sepi pindah ke jalur ramai, itu pasti lebih mudah dari eksekutif ke legislatif. Apalagi ukuran baku sukses sebagai anggota legislatif itu tak ada juga. Orang yang dari eksekutif lalu tenggelam dalam keramaian legislatif biasa saja tak akan dicari orang, dibiarkan saja. Betapa banyak mantan menteri, gubernur, bupati, dan wali kota yang menjadi anggota legislatif tapi tak terdengar lagi suaranya. Bisa jadi ia ikut bersekongkol pula, tahu sama tahu kita. Tapi orang yang pindah dari legislatif ke eksekutif pasti tak mudah, apalagi seperti Fahri Hamzah. Ia meletakkan standar tinggi sebagai seorang legislator. Sukses berlegislatif belum tentu sukses bereksekutif. Suksesnya berbeda jauh. Fahri Hamzah menjadi seorang legislator hampir 20 tahunan, sementara duduk di eksekutif persis seumuran jagung. Belum ada apa-apanya, belum bisa dinilai, tapi dianggap sudah seperti panas setahun sirna oleh hujan semalam. Fahri Hamzah dianggap telah berubah hanya karena pindah kamar eksekutif dari legislatif. Apakah kalau dia tak pindah ke kamar eksekutif, ia baru bisa dikatakan konsisten? Tapi ia sudah tetap ingin berada di kamar legislatif, tapi sayangnya partainya gagal. Apakah salah kalau dia memilih pindah ke kamar eksekutif karena mendapat tawaran dari Presiden Prabowo yang merupakan capres yang didukungnya? Mestinya tidak. Justru aneh kalau dia menolaknya, dan orang yang tak mendukung capres yang menang justru enak-enak saja duduk sebagai menteri tanpa merasa aneh sedikit pun. Fahri Hamzah sedang disorot soal rangkap jabatan. Cuitan lamanya disandingkan dengan posisinya saat ini sebagai Wamen Perumahan dan Komisaris BTN. Padahal kalau mau sedikit menganalisis cuitan lama Fahri Hamzah itu, bedanya kentara sekali. Rangkap jabatan yang dipersoalan Fahri Hamzah itu bukan pengurus partai di satu pihak dan menjadi menteri di pihak lain, atau menjadi komisaris BUMN di pihak yang lain lagi, melainkan pejabat negara atau menteri tapi tetap berbisnis, dan posisinya sebagai menteri itu dicocokkan dengan bisnis yang dijalankannya meski sedang dijalankan oleh orang lain. Bahkan aturan diubah untuk kepentingan bisnisnya itu, dan Fahri tidak sedang berbisnis lagi baik saat ia di legislatif maupun di eksekutif. Dengan kata lain, Fahri sebetulnya masih sangat konsisten.
Tapi buat apa membela Fahri Hamzah? Ia sendiri sudah siap dikritik, bahkan dihujat. Ia sudah berjanji tak akan melaporkan mereka yang menghujatnya. Ini juga yang konsisten dari dulu. Jangan dikira ia sebagai legislator tak juga dikritik dan dihujat orang lain. Ia justru dihujat pendukung pemerintah yang memuja-mujinya, yang anti pemerintah. Kini posisinya terbalik. Ia dikritik dan dihujat oleh mereka yang anti pemerintah. Fahri tak akan membela diri. Ia hampir tak mau tampil di televisi kecuali yang berkaitan dengan tugasnya. Lagian ini belum waktunya. Ini waktunya bekerja. Target yang dibebankan kepada dirinya dari Presiden Prabowo sungguh sangat berat. 3 juta rumah buat keluarga kurang mampu per tahun. Sebagai komisaris BTN itu sebetulnya sejalan. Kredit rumah sederhana bisa lewat situ. Tapi yang tetap menganggapnya salah, ya tetaplah salah juga. Negara kita makin demokratis saja. Sepanjang Fahri Hamzah masih amanah, sebetulnya tak ada yang berubah dari seorang Fahri Hamzah. Ia masih Fahri Hamzah yang dulu, berkinerja baik dan berintegritas tinggi. Tidak pernah korupsi, kendati pernah disebut terlibat korupsi oleh Nazarudin. Orang hanya ingat saat Nazarudin menyebut namanya, tapi tak ingat saat Nazarudin sendiri yang membantahnya. Orang ingat saat namanya ada dalam masalah Benur, tapi orang tak ingat bahwa waktu itu dia murni pengusaha dan baru memulai usahanya karena bukan lagi pejabat negara. Orang hanya ingat judul-judul besarnya saja, tapi tak ingat judul-judul kecilnya. Orang seperti Fahri Hamzah ini memang tak boleh terlihat salah sekecil apapun. Terlihat salah saja tak boleh, apalagi benar-benar salah. Ini menguntungkan sebetulnya, bukan merugikan. Artinya Fahri Hamzah dijaga bahkan oleh lawan-lawan politiknya sendiri.